Dongeng Bahasa Indonesia. Sahabatnya kucing. Alkisah, belum lama ini, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Max di sebuah kota besar. Max adalah anak yang malas dan orang tuanya selalu mengkhawatirkannya. Yang dia lakukan hanyalah duduk di kamarnya dan membuat patung dari barang bekas. Dia akan menciptakan struktur yang berdiri di atas keseimbangan belaka. Suatu hari, Max bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah untuk pergi dan duduk di dekat danau favoritnya. Kenapa mereka tidak pernah mengerti aku? Max duduk di tepi danau dan mulai membuat struktur yang sangat dia sukai. Dia begitu serius dengan kegiatannya, sehingga dia tidak menyadari saat ada kucing datang dan duduk di bahunya. Aku sangat berbakat. Saat Max memperhatikan, kucing itu berdiri dengan kedua kakinya seperti manusia, merapikan kalungnya, dan kembali dengan keempat kakinya. Hah? Ya. Ada bocah aneh dengan hobi anehnya. Katakan, Max, apa itu membuatmu merasa kuat membangun struktur yang tidak berguna ini? Itu alasanmu membuatnya? Ini adalah Tommy. Tommy bersekolah di sekolah yang sama dengan Max dan selalu menyusahkan semua orang. Tapi Max tidak takut padanya. Lihat, dia juga punya hewan peliharaan. Saat Tommy mengambil kucing itu, Max melihat bahwa kucing itu tidak takut atau panik. Dia memandang Tommy dengan sangat tidak tertarik. Turunkan dia, Tommy. Hanya karena hewan tidak dapat bicara bahasa kita, tidak berarti kau dapat menyusahkan mereka. Oh, apa yang akan kau lakukan? Membangun gedung anehmu yang lain? Oh, lihatlah makhluk yang manis dan konyol ini. Kucing ini sama anehnya denganmu. Aku akan membalasmu. Max mendekati kucing itu dan membaca kalungnya. Jadi namamu Neco. Baiklah, Neco. Kau dapat berterima kasih kepadaku nanti. Tapi Neco hanya menjulurkan lidahnya. Lalu pergi. Hah? Malam itu, Max masih marah pada ibunya. Dia langsung pergi ke tempat tidur. Aku tidak ingin marah padanya, tapi aku merasa khawatir. Jangan menyalahkan diri sendiri. Terkadang orang tua harus ketat dengan anak-anak mereka untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi orang tua Max tidak menyadari bahwa seseorang sedang mendengarkan. Keesokan paginya, saat Max membuka matanya, itu adalah Neco. Dia melayang di atas kepala Max. Neco lalu duduk di dada Max dan menatapnya. Kau mau apa? Tapi Neco langsung melompat dari tempat tidur dan melihat ke atas Max. Dan sebelum Max bisa mengatakan apapun, Neco meraung seperti singa. Wow. Ibu, ayah. Max berlari ke orang tuanya dan memeluk mereka erat-erat. Orang tua Max terkejut dan senang melihat putra mereka tiba-tiba memeluk mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa Max senang bisa aman dari Neco. Selama beberapa hari, Max membaca semua buku tentang kucing dan juga hantu. Dia mencoba berbicara dengan teman-temannya tentang apa yang terjadi, tapi mereka hanya memberinya tatapan aneh dan pergi. Neco tidak terlihat selama beberapa hari. Lalu suatu malam... Tunggu, itu Neco? Kenapa dia pergi ke pantai? Max keluar dari rumahnya dan mengikuti Neco saat kucing itu berjalan dengan anggun menuju pantai. Dan yang mengejutkan Max, sebuah kapal kerajaan datang untuk Neco di tepi pantai. Apa yang terjadi? Max mengumpulkan keberaniannya dan memasuki air sendiri. Dia mengikuti kapal kerajaan Neco di dalam air, menyadari bahwa air tidak naik setelah mencapai pinggangnya. Dan kemudian, entah dari mana, sebuah portal terbuka di tengah lautan, dan kapal kerajaan masuk. Tidak mungkin. Max bergegas memasuki portal sebelum bisa menutup. Dan dia keluar berada di sisi lain dunia yang sama sekali berbeda. Sebelum dia bisa mengatur napas,
dia melihat yang tak terpikirkan. Neco, lepaskan kulit ini dan tunjukkan wajahmu. Aku putus asa untuk melihat anakku. Saat Max menyaksikan, Neco mengganti kulit kucingnya dan berubah menjadi pangeran tampan. Ibu! Penyusup! Max, bangun. Hah? Apa yang terjadi? Ya, kau kembali ke masa lalu. Melihatku berubah dari kucing menjadi manusia. Kemudian kau pingsan. Hah? Apa? Kuperkenalkan diri. Master Max, namaku adalah Abasi, dan aku pengasuh Pangeran Neco. Kau tahu, kerajaan kami adalah pelindung prisma yang menyimpan rahasia, ruang dan waktu di dalamnya. Tapi prisma itu dicuri oleh penyihir bernama Femi yang ingin mencuri tahta. Dia mencoba menggunakannya untuk mengutuk raja kami, tapi Pangeran Neco turun tangan untuk melindungi ayahnya. Kutukan itu malah menimpa Pangeran Neco, dan dia berubah menjadi kucing. Kami dapat menemukan solusi sementara untuk kutukan itu dan sekarang aku dapat berubah menjadi manusia di siang hari di sini, di waktuku. Tapi semua itu ada harganya. Kau diambil dari orang tuamu dan dikirim ke alam lain di malam hari. Itu sebabnya kau adalah kucing di waktuku. Ya, hanya raja kami yang bisa memanfaatkan kekuatan prisma. Penyihir telah melakukan beberapa upaya untuk menangkap raja kami. Dia akan mencoba lagi malam ini seperti biasa. Kami membutuhkan pangeran kami di sini untuk membela kami dan istana. Jika kami tidak mendapatkan prisma kembali, maka kutukan Pangeran Neco akan berlanjut. Max merasa kasihan pada Neco. Dia berani dan kuat dan pantas untuk tinggal bersama orang tuanya. Dia berpikir sejenak dan melompat ke girangan. Aku punya ide, tapi aku akan membutuhkan banyak ranting kering dan pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan juga tali. Biarkan tindakan keseimbangan dimulai. Hah? Saat itu, setelah matahari terbenam dan dalam beberapa jam, kutukan akan membawa Pangeran Neco ke waktu lain sebagai kucing. Tapi Max sudah siap dengan rencananya. Penyihir itu muncul di luar istana. Dia melihat anak laki-laki mencoba menarik batu dari bawah struktur besar yang tampak aneh. Apa ini? Kau tidak akan menyentuh menaraku, monster. Ada cincin ajaib di bawah batu ini. Begitu aku mencabutnya, aku akan menjadi penyihir paling kuat di dunia. Aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Jika aku mendapatkan cincin yang kuat, mungkin aku tidak perlu menangkap raja. Penyihir muda, kau terlalu muda untuk mencoba dan memegang struktur besar ini sendiri. Mengapa kau tidak membiarkanku mengeluarkan cincin itu dari bawah batu dan kita bisa menguasai dunia bersama? Kau tahu, aku ini lebih berpengalaman dari dirimu. Itu ada benarnya, penyihir tua. Baiklah. Max meninggalkan batu itu dan seperti yang diduga, penyihir itu menariknya. Dan menara menjadi miring karena ketidakseimbangan yang disebabkan. Wow, suara apa itu? Apa kau tidak melihat, penyihir tua? Ini adalah menara keseimbangan yang luar biasa. Kau menarik satu batu yang salah dan menara jatuh. Dan dalam hal ini, kau menarik batu yang lebih buruk. Sekarang saat kau meninggalkan batu, menara akan jatuh padamu. Penyihir itu terkejut. Saat dia melihat Pangeran Neco keluar dari balik pohon, dia menyadari apa yang telah terjadi. Kau menipuku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dari kutukan. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri sekarang. Saat Pangeran Neco mengambil kembali prisma, penyihir itu bahkan tidak bisa bergerak untuk membela diri. Tidak, apa yang kau lakukan? Ya, lakukan apapun yang kau inginkan. Kecuali menarik batu keluar atau mencoba untuk mendorongnya kembali. Atau bahkan melepaskan tanganmu. Kau tahu menara akan jatuh padamu jika kau melakukan hal itu. Raja mengembalikan prisma ke mahkotanya dan melepaskan putranya dari kutukan. Bulan terbit di langit dan Pangeran Neco tidak berubah menjadi kucing. Pangeran kembali ke rumah untuk selamanya. Yeay! Wow, Neco hebat! Hebat sekali!
Max, kau membawa putra kami kembali. Kenapa kau tidak tinggal, Max? Ini adalah waktu ajaib. Kau akan menyukainya di sini. Tidak, Yang Mulia. Aku akan merindukan kalian, tapi tempatku bukan di sini. Aku melihat betapa sakitnya kalian jauh dari Pangeran Neco. Aku harus kembali ke orang tuaku. Mereka juga pasti mengkhawatirkanku. Dan penyihir itu, Master Max? Akankah menara itu sungguh jatuh menimpanya? Tidak sama sekali. Aku meletakkan batu kecil lain di sana untuk menyeimbangkan menara. Bahkan jika dia melepaskan dirinya sekarang, menara itu akan berdiri. Kau dapat menangkapnya kapanpun kau mau. Hahaha, itu pintar, temanku. Neco menghadiahkan jubah hitamnya kepada Max. Max, temanku, aku akan selalu berhutang budi padamu. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu, Tolong jangan mengaum lagi padaku. Max dikirim kembali ke masa depan, dan hari sudah pagi di sana. Dia berlari ke orang tuanya dan memeluk mereka erat-erat. Aku minta maaf. Aku sudah sangat kasar pada ibu. Aku mencintai kalian. Orang tua Max tidak tahu apa yang terjadi pada putra mereka semalaman, tapi mereka merasa lega. Sejak hari itu, Max belajar keras dan menjadi seorang arsitek. Dan legenda mengatakan bahwa seekor kucing hitam datang untuk menyambutnya bahkan hari ini.